Perkenalkan, nama saya Enrico Benazar Naiman dengan NIM 2311014. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan tugas mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan studi kasus Sistem Manajemen Reservasi dan Layanan Salon. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah basis data relasional yang dapat mengelola data pelanggan, terapis, layanan, reservasi, serta pembayaran secara terstruktur menggunakan PostgreSQL. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan perancangan IRD Design Table serta implementasi SQL yang meliputi perintah DDL, DML, dan query select join. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita harus membuat database dengan cara klik kanan database, lalu klik create, lalu beri nama. Contohnya, saya memberi nama punya saya yaitu SalonDB. Langsung saja masuk ke perintah yang pertama. Create table digunakan untuk membuat struktur table pada database. Di dalamnya ditentukan primary key sebagai identitas unik data, foreign key untuk menghubungkan antar table, serta constraint seperti not null, unique key, check agar data yang disimpan tetap valid dan konsisten. Contoh yang pertama, create table pelanggan yang berisi ID pelanggan, serial primary key, nama pelanggan, varchar 100, not null, jenis kelamin, varchar 10, cek jenis kelamin in pria atau wanita, nomor HP, varchar 15, unique key, not null, alamat, teks, not null, email, varchar 100, unique key. Langsung saja kita run. Di sini ada tulisan query complete dan selanjutnya create table terapis yang berisi ada ID terapis, real primary key, nama terapis varchar 100 not null, spesialisasi varchar 50 not null, no HP varchar 15 unique key, jam kerja varchar 50 not null, status aktif boolean not null. Selanjutnya langsung kita run saja. Dan di bawah sini ada tulisan query complete yang berarti sudah masuk. Selanjutnya ada create table layanan yang berisi ID layanan, serial primary key, nama layanan varchar 100 not null, kategori varchar 50 not null, durasi menit in, cek durasi menit lebih dari 0, harga numerik 10,2 not null, deskripsi teks not null. Selanjutnya kita langsung run saja. Dan di sini ada tulisan query complete. Dan selanjutnya ada create table reservasi. ID yang berisi ID reservasi, serial primary key, tanggal reservasi, date not null, jam reservasi, time not null, ID pelanggan, in, reference pelanggan, ID pelanggan, ID terapis, enter reference terapis, ID terapis. Selanjutnya status reservasi varchar 20 not null. Selanjutnya kita langsung run saja. Dan ya, query complete. Dan selanjutnya masuk ke create table detail reservasi yang berisi ID detail, serial primary key, ID reservasi, in reference reservasi, ID reservasi, ID layanan, in reference layanan, ID layanan, jumlah in, cek jumlah lebih dari 0, subtotal numerik 10,2 not null. Selanjutnya langsung kita run saja. Dan yang terakhir di create table yaitu pembayaran yang berisi ID pembayaran, serial primary key, ID reservasi, in unique reference, reservasi, ID reservasi, metode pembayaran varchar 30 not null,
tanggal pembayaran date not null, total bayar numerik 10,2 not null, status pembayaran varchar 20 not null. Selanjutnya kita langsung run saja dan query complete. Selanjutnya kita masuk ke perintah insert. Digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam tabel seperti data pelanggan, terapis, layanan salon, reservasi, detail layanan, dan pembayaran. Data ini digunakan sebagai contoh agar sistem dapat diuji dan ditampil melalui query select. Yang pertama ada insert info pelanggan yang berisi nama pelanggan, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat email flash. Yang pertama ada nama pelanggan yaitu Ayu Lestari, jenis kelamin wanita, nomor HP yang tertera ini 0811111111, alamat di Jakarta, emailnya ayu@gmail.com. Dan pelanggan yang kedua ada Dewi Sartika, wanita, nomornya yang terakhirnya 2, Bandung, @gmail.com. Dan selanjutnya juga ada Budi Santoso, jenis kelamin pria, nomor HP 5 terakhirnya, dan alamatnya di Bogor, dan emailnya budi@gmail.com. Selanjutnya masuk ke insert into terapis, ada nama terapis, ada spesialis, no HP, jam kerja, dan status aktif. Yang pertama nama terapisnya ada Lina, spesialis dia hairstyling, dan nomor HP-nya 0822111111. Jam kerjanya dari jam 9 hingga jam 17.00 atau jam 5 sore. Status aktifnya true atau aktif. Dan contohnya juga ada Sari, spesialis facial, nomornya yang tertera ini, jam kerjanya jam 10 sampai jam 18, dan statusnya aktif. Dan banyak juga contoh yang lainnya, ada Maya, Dina, Fitri, Yuni, Tika, Rosi, dan Ani. Dapat dilihat di sini. Dan selanjutnya ada insert into layanan yang berisi nama layanan, kategori, durasi menit, harga, dan deskripsi. Yang pertama nama layanannya potong rambut, kategorinya rambut, durasi menit 30, harga 50.000, deskripsinya potong rambut wanita. Dan juga ada kerimbat, yaitu kategorinya rambut juga atau hair, durasinya 45 menit, harganya 75.000, dan deskripsi perawatan rambut. Dan contoh lainnya misalnya ada hair coloring, kategorinya hair, harganya durasi 90 menit, harganya 200.000, deskripsi pewarnaan rambut. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya ada insert into reservasi. Yang pertama ada tanggal reservasi, jam reservasi, ID pelanggan, ID terapis, status reservasi. Yang pertama ada tanggal reservasi dan jam reservasi, ID pelanggannya 1, ID terapisnya 1, status reservasinya selesai. Dan begitu juga dengan selanjutnya. Dan selanjutnya kita masuk ke insert into detail reservasi yang berisi ID reservasi, ID layanan, jumlah dan subtotal. Yang pertama ada ID reservasinya 1, ID layanan 1, jumlahnya 1, harganya 50. Yang selanjutnya ID reservasi 2, ID layanan 2, jumlahnya 1, subtotalnya 75. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan 10, ID reservasinya 10, ID layanannya 10, jumlahnya 1, subtotalnya 130.000. Selanjutnya ada insert into pembayaran yang berisi ID reservasi, metode pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan status pembayaran. Yang pertama ada ID reservasi, ID-nya 1, metode pembayarannya cash, tanggal pembayarannya tanggal 2025 bulan 6 tanggal 1, dan
Total pembayarannya di sini ada 50.000 dan status pembayarannya lunas. Dan juga bisa melakukan pembayaran melalui transfer. Yang pertama, ID reservasi 2, metode pembayaran transfer, tanggal pembayaran tanggal sama seperti yang di atas, dan total pembayaran 75.000, status pembayaran lunas. Selanjutnya kita masuk ke perintah select yang digunakan untuk menampilkan data dari table di dalam database. Select dapat digunakan secara sederhana maupun dengan kondisi tertentu seperti where, like, dan between untuk memfilter data sesuai kebutuhan. Oh ya, kita lupa yang ini semua dapat di run dulu. Kita run satu-satu, query complete. Selanjutnya query complete juga. Query complete. Complete. Dan ini lagi complete. Dan yang terakhir complete. Oke, tadi sudah masuk ke yang perintah select yang digunakan untuk menampilkan data dari table di dalam database ini. Dan juga ada perintah join. Sebelumnya kita run dulu yang select from pelanggan. Sukses. Selanjutnya ada perintah join. Perintah join yang digunakan untuk menggabung data dari beberapa table yang saling berelasi. Dengan join, data pelanggan reservasi terapis pembayaran dapat ditampilkan dalam satu hasil query yang saling terhubung. Selanjutnya ini bisa kita run juga dulu. Oke. Dan selanjutnya ada group by. Group by digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan fungsi agregat seperti count dan sum digunakan untuk menghitung jumlah reservasi dan total pembayaran. Query ini berguna untuk keperluan laporan dan analisis data. Ini juga dapat kita langsung run saja. Selanjutnya ada perintah update. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel, misalnya mengubah harga layanan atau status reservasi. Ini dapat kita run juga dan hasilnya. Dan yang terakhir ada delete form reservasi. Dan yang terakhir ada perintah delete digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi dari tabel agar data tetap rapi dan relevan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.